Halo sahamologers, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, Lukman El Hakim. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan salah satu emiten yang baru saja pekan lalu melakukan IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Indo Oil Perkasa. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah cuan, baik itu dari sahamnya atau dari warannya. Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Utama PT Indo Oil Perkasa, Bapak Johan Widakdolim, yang akan Bibo tanya tentang sukses dari IPO-nya dan bagaimana tentang penggunaan dana hasil IPO-nya. Ya, kita undang dari PT Indo Oil Perkasanya sebentar ya. Jadi memang untuk teman-teman atau sahamologers yang baru saja bergabung, PT Indo Oil Perkasa ini pada tanggal 6 September 2021 mencatatkan IPO dengan harga Rp270 ya. Dan hari ini harganya diperdagangkan di level 570, artinya sudah terdapat keuntungan lebih dari 66% ya. Nah, sekarang kita undang. Bentar, masih belum terkoneksi. Kita invite sekali lagi ya. Saya coba lagi. Dan halo, bisa Halo Pak juga. Lukman, Halo Pak Johan, apa apa kabar Pak Lukman? kabar? Sehat-sehat Pak, Alhamdulillah. Senang sekali nih ngelihat Oils ya, setelah IPO sahamnya sempat meroket sampai ke 765 dan kemudian juga warannya juga cukup aktif diperdagangkan sampai pernah ke level, sebentar saya lihat harga historisnya dulu, pernah tertinggi itu warannya di level 368 ya, dari Rp1. Nah, boleh cerita sedikit Pak, gimana perasaannya Pak, deg-degannya waktu sehari dua hari pertama IPO Pak? Eh, Hari pertama sih kita agak deg-degan ya Pak, karena itu Hmm, memang ya hari spesial ya. mm-mm. Tapi begitu sudah lihat antusias masyarakat dengan volume segitu, yang ngantri beli, kita yakin kok ini bakal Mm-mm. naik. Kita Apalagi yakin bakal pada Mhm. apalagi pada saat IPO juga oversubscribe ya Pak ya. Yes, ya itu ya salah satu yang kita yakinin juga Mm-mm, kalau mm-mm. masyarakat percaya dengan project kita gitu. Ya, jadi kalau teman-teman di sini yang mungkin belum tahu, PT Indo Oil Perkasa ini bukan perusahaan yang bergerak di minyak mentah atau atau minyak seperti yang diambil dari bumi ya, seperti Medco. Ini perusahaan yang bergerak di industri minyak kelapa. Mungkin Pak Johan bisa refresh sedikit Pak kepada follower sahamologi tentang bisnis utama dari PT Oil Pak. PT Indo Oil Perkasa Tbk ini bergerak di bidang minyak kelapa sih. Mestinya kita di minyak nabati atau minyak goreng. Jadi kita salah satu pertama uh, produksi minyak kelapa yang Tbk di Indonesia. Kita juga salah satu eksportir nomor 7 di Indonesia untuk minyak kelapa. Terus kita juga perkembangan kita selama ini juga sangat tinggi, growth kita selama bertahun-tahun. 5 tahun kita masih berdiri, Pak. Kita jadi perusahaan baru ya. Kita bukan perusahaan yang sudah tua atau terus kita perusahaan baru yang terus berkembang terus. Gitu. Oke, oke. Dan mungkin juga bisa di-refresh sedikit di sini, perusahaan kemarin apa namanya, melepas 33% saham
dengan nilai nominal 100 dan meraup dana 40,5 miliar. Dari dananya ini digunakan untuk apa, Pak? Mungkin bisa di-refresh lagi. Jadi dana yang kita dapatkan ini seluruhnya kita gunakan untuk menopang bahan baku dan operasional perusahaan. Jadi dari dana yang ini kita tidak menggunakan untuk ngembalikan utang ke bank ataupun untuk yang lain-lain. Kita jadi fokuskan ini untuk perkembangan kita untuk tahun depan. Oke, Gitu. oke. Menarik ya. Dan juga saat ini positioning dari PT Oils ini untuk Indonesia berada di peringkat ke-7, Pak ya, kalau nggak salah, Pak ya. Tahun lalu kita peringkat ke-7, Pak. Oke, jadi potensi untuk growth-nya juga masih cukup tinggi ya. Nah, Ya, sekarang kita berbincang-bincang tentang ini, Pak. Kan biasa ya, di pasar modal itu banyak orang yang memang melihat saham ini ada yang kepentingan jangka pendek, ada yang untuk kepentingan jangka panjang. Nah, menurut Pak Johan gitu loh, kalau dari sisi jangka panjang, prospek dari bisnis ini seperti apa, Pak? gini, prospek bisnis minyak kelapa ini nggak tergantikan gitu, bukan sesuatu yang bisa di-replace dalam waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan. Jadi bisnis kelapa ini masih panjang jangkanya, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi masih ada, karena banyak hal yang masih menggunakan minyak kelapa dan tidak tergantikan gitu. Ya. Kita sendiri sih sudah memiliki beberapa plan-plan ke depannya itu banyak, gitu. Mhm. Nah, banyak orang di sini nggak tahu nih Pak, katanya brandnya apa, perusahaan ini punya brand apa yang ada di retail itu Pak? Sekarang saat ini sih perseroan masih berfokus ke B2B ya Pak ya. Oke. Jadi kita lebih fokus ke penjualan ke bisnis lain. Kita belum Mhm. ada penjualan ke apa perusahaan retail, kita belum ada karena memang Oke. kita background pertama kali kita buat ini untuk khusus untuk B2B dulu. Oke. Jadi kita belum ada brand sendiri, belum ada. Kalau boleh tahu Tapi mungkin apa yang perusahaan Bapak ini mensuplai perusahaan apa sehingga nanti oke, di end usernya saat ini uh, jadi brand apa Pak? salah satu customer kita yang lokal ya, kita ngomong lokal Mhm. karena Mhm. uh, lokal itu kita supply ke, mungkin kalau yang di daerah Jakarta tahu minyak Barco, Oke. minyak goreng Barco, itu kita supply ke mereka. Kalau yang di daerah Surabaya, Jawa Timur itu ikan dorang, minyak ikan Ya. dorang, minyak goreng. Mhm. Terus kalau kita ke supermarket, itu ice cream Magnum, Ya. itu salah satu bahan dasarnya minyak kelapa. Kita salah satu supply chain-nya. Terus Coffee Max, Pak. Oke. Oke. Uh, apa non dairy cream. Jadi kayak Non dari yang krim ya. ya itu creamer itu minyak kelapa gitu. Oke. Terus ada lagi banyak mas. Uh, sunblock, Sunblock ya, yang sunblock. buat Kita kalau nggak orang mau ber. yes mau berenang. Adapun kalau untuk banyak kosmetik juga pakai minyak kelapa. Kita kemarin Oke. juga ada penjajakan dari Korea. Mereka bilang mereka menggunakan banyak minyak kelapa. Jadi ya beruntung sekali kita sih pakai underwriter kita kan Kisi. Mhm. Mereka dari Korea. Jadi mereka kemarin sempat ngobrol, mereka bilang, "Ayo Pak, kita jajakin Pak. Mungkin bisa kirim ke sana minyak kita." gitu. Mhm. Oke, menarik Pak. Oke, jadi Hmm. teman-teman sahamologer semua, jadi saat ini memang Indo Oil Perkasa belum punya produk hilir yang langsung ke retail, tapi memang lebih banyak ke B2B, di mana bahan yang disuplai oleh PT Indo Oil Perkasa ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain untuk end produknya. Seperti tadi ya, untuk wilayah Jakarta mungkin ada minyak goreng Barco, kemudian minyak ikan dorang untuk wilayah Surabaya. Lalu juga ada untuk perusahaan ice cream ya, Magnum dan Sunblock ya. Nah, dari rencana perusahaan sendiri Pak, apakah akan memiliki brand untuk retail produk sendiri Pak? Uh, kita ada rencana ke depan, kita mungkin tahun 2024 kita bakal membuat refinery sehingga kita bisa Mhm. produksi end product kita sendiri, Mas. Oke, Cuma gitu. Hmm. oke. Jadi ini menarik sekali. Jadi perusahaan ini memang eh, growth-nya itu
berasal dari penjualan dalam negeri, baik itu untuk produk-produk yang mensupply untuk customer atau B2B, lalu juga nanti ada plan untuk dikaitkan hilirisasi end user produk di tahun 2024. Jadi prospeknya secara bisnis ini masih cukup tinggi. Kalau tahun ini rencana pertumbuhan revenue sampai berapa, Pak? Kita bakal menyampai sesuai yang ditargetkan, Mas. Oke, oke. Berapa Ya, targetnya Pak tahun ini, Pak? kita tulis di prospektus kita 350 miliar. Tuh, 350 miliar. Jadi targetnya tahun ini 350 miliar sales. Semoga bisa tercapai sehingga apa yang disampaikan dalam prospektus tadi atau yang pada saat prospektus IPO di tanggal 6 September 2021 ini bisa tercapai. Nah, kalau dari sisi perdagangan sendiri kan eh, saham dari Oils ini cukup cukup menarik Pak ya. Cukup menarik sekali bahkan sempat di level 765. Bagaimana respon dari manajemen sendiri atau dari teman-teman pegawai sendiri melihat dari pertumbuhan harga sahamnya sampai pernah mencapai level 765 ini Pak? Kita sih semua exciting ya, Mas ya. Excited ya. Mm, Berarti kan animo masyarakat masih percaya sama kita. Jadi kita ini perusahaan memang perusahaan yang berdiri yang ada. Jadi kita itu mau menunjukkan, ayo kita tunjukkan kalau kita itu bisa lebih bagus dari yang sekarang. Dengan adanya juga kita kan inilah kan lagi mengupgrade fasilitas kita, ongoing proses. Jadi mereka semua merasa, ayo kita semua harus cepat berkembang supaya investor semakin percaya dengan kita, sehingga kedepannya kita semua semakin lebih bagus, Mas. Gitu. Oke, oke, oke. Dan kalau kita lihat kan memang dalam perdagangan selama satu pekan terakhir, ini tidak pernah di bawah 750.000 ya lot Ya, saham gitu ya. Menarik sekali nih ya, dan volumenya juga cukup tinggi. Hari pertama diperdagangkan naik hampir 25%, hari kedua 25%, hari ketiga 25%, hari keempat naik 25%, lalu hari ke-5 dan hari ini itu mengalami koreksi. Menurut saya hal-hal seperti ini merupakan sebuah hal yang lumrah gitu ya, dalam arti ketika kita ya, melihat sebuah harga saham sudah bergerak naik sampai 100%, wajarlah ada orang yang ingin melakukan profit taking, ada orang yang hendak menjual untuk merealisasikan keuntungan jangka pendek. Tetapi kalau saya lihat dari prospek growth-nya sendiri, perusahaan ini masih cukup baik, apalagi ini yang pertama IPO Pak ya untuk industri minyak kelapa Pak ya. ya. Kita yang pertama, Pak Lukman. Kita yang Oke, pertama. oke. Oke, thank you. Jadi ini menarik banget ya, apalagi pada hari ini Pak Johan Widakdolim selaku Direktur Utama dari PT Indo Oil Perkasa juga hadir bersama-sama kita untuk menjelaskan prospek. Kalau dari sisi ekspor gimana Pak untuk tahun ini dan tahun depan Pak? Ekspor itu mungkin agak lebih berkurang karena kan situasi logistik yang dihadapi dunia. Jadi bukan Ya, karena sales kita atau demand kita yang kurang, cuman karena logistik dunia yang nggak memungkinkan untuk ekspor tiap minggu 10 kontainer, 25 kontainer. Jadi dulu kita tahun 2018 tiap minggu kita bisa lepas 25 kontainer minyak ke luar negeri, Pak. Jadi kalau sekarang ini keadaan kayak gini nih, sekarang kita mungkin cuma 10, 15 gitu. hmm, Karena kan logistik problem yang memang ya udah dihadapin semua sih, bukan cuma Indo Oil saja. Jadi semua industri di dunia ini kan sekarang lagi kekurangan kontainer gitu. ya, ya, ya. Gitu. Jadi problemnya di distribusi ya Pak ya, di distribusi, Yes, benar. di distribusi. Oke. Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, di mana sih Pak lokasi dari pabrik oil sini Pak? Kita ada di Mojokerto, Pak. Tepatnya di perbatasan Mojokerto dan Gresik. Oke. Jadi lebih dekat ke arah Surabaya sih kita. Oke, absen yang dari Jawa Timur nih. Jadi pabriknya ada di Mojokerto, perbatasan dengan Gresik, dekat ke Surabaya gitu ya. Nah, terkait dengan pandemi, Pak. Terkait dengan pandemi kan
apa kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk tetap menjaga stabilitas dari produksi dan juga distribusi serta revenue, Pak? Oke, Kemarin. pertama kalau kita ngomong pandemi ini kan susah. Jadi kita pertama yang penting kita prokes kita kuatin dulu. Mm-mm. Jadi kita jaga dulu di base kita dulu, di rumah kita dulu kita jaga supaya kita nggak sampai ke shutdown, Ya, nggak sampai terjadi apa center baru. Jadi kita sudah berhasil melakukan hal itu selama beberapa bulan, selama beberapa 1 tahun lebih ya. Jadi mulai tahun mm-mm. 2020 sampai 2021 kita berhasil. Yang kedua, kita mencari supplier customer baru. Itu yang paling Ya, penting. Jadi kalau satu lubang yang ditutup, kita bisa cari lubang-lubang yang lain sehingga kita dapat terus berkelanjutan. Itu. Jadi selama pandemi ini marketing tim sudah berhasil membuka market baru sehingga kita dapat terus berkembang meskipun dari market yang biasanya produksi demand-nya tinggi, otomatis secara permintaan pasti berkurang ya. Pak ya, Lukman ya, kalau kita ngomong pandemi mereka berkurang, kita bisa melempar minyaknya ke daerah yang lain gitu. oke, Pak. Gitu. Tapi at the end, ya kita tetap kena, kita tetap harus shutdown kemarin, bulan Juli, karena ada beberapa uh, kepala kita yang kena, dan anak produksi kena, jadi kita ada shutdown 2 minggu, bulan Juli. Oke. Kalau progres Gitu. dari vaksinasi sendiri di perusahaan gimana, Pak? Hampir 70%, 60% dari kita sudah vaksin 2 kali semua. Oke. Jadi yang 90 hampir 100% sudah vaksin semua 1 kali kecuali ada beberapa yang memang tidak memungkinkan untuk vaksin Oke, karena mungkin karena usia, kondisi karena ya ya karena kondisi dia ada yang lemah, ada yang sakit itu kita nggak bisa oke, vaksin dia ada. oke, oke. Jadi lebih lebih ke arah misalkan ada komorbid atau apa sehingga tidak Yes. diperkenankan untuk vaksin. Ya. Kalau oke, tadi ada yang bertanya juga mengenai pembelian mesin baru on schedule, Pak, dari sesuai On, dengan prospektus. on schedule Pak, kita sudah tanda tangan MOU kemarin hari Sabtu. Jumat kita sudah ada Zoom virtual secara MOU secara virtual. Jadi penandatangan pembelian mesin. Kalau tidak ada halangan, mesin itu di Indonesia kira-kira bulan Desember sebelum tahun 2022. Jadi Oke, pada saat ini kita semua lagi mempersiapkan infrastruktur untuk mesin tersebut. Jadi begitu oke, mesin itu sudah sampai di Indonesia, kita mungkin installation segala macam. Moga-moga awal Januari tahun 2022 kita sudah start running. oke. Nah, ada juga yang orang mungkin penasaran nih dengan industri minyak kelapa ini, Pak ya. Dari sisi PT Oil sendiri, supplier terbesar bahan baku itu yang paling dominan dari mana, Pak? Saat ini kita ada 2. Yang pertama dari Makassar itu paling besar, Mhm. dari Sulawesi kita paling besar. Yang kedua dari source kita sendiri yang ada di Sumatera. Di Lampung kita ada bukan cabang ya, kita ada rekanan kita yang kerjasama di sana. Dia jadi supplier kita juga. Jadi 2 tempat ini Mas yang paling besar. Tapi kita mempunyai supplier dari seluruh Indonesia, satu Indonesia. Oke. Kalau dari sisi supply sendiri tidak ada hambatan dari sisi distribusi atau hambatan dari sisi Belum, pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pabrik, Pak, nggak ada, Pak ya? nggak ada. Oke. Jadi itu sudah bisa di-secure sehingga harapannya mesin yang udah nanti mungkin akan dibeli atau yang saat ini sudah ada itu bisa tetap production-nya on running sesuai dengan capacity yang ada. Nah, banyak investor Ya, yang bertanya nih Pak mengenai kebijakan dividen. hmm. Bagaimana kebijakan dividen dari PT Oil sendiri, Pak? Kita mau membagikan dividen sekitar 20% dari profit tahun 2021. Oke, jadi artinya mulai tahun 2022 akan mulai dilakukan pembagian dividen dari hasil keuntungan di tahun 2021 up to 20% ya Pak ya? Yes.
Tuh, teman-teman, jadi perusahaan ini punya kebijakan dividen adalah akan mulai dilakukan dari tahun buku 2021 yang akan dibayarkan di tahun 2022 up to 20% payout ratio-nya dari laba yang dicetak ya. Ya. Oke. Kalau ekspansi pabrik, Pak, selain di Mojokerto, apa ada rencana lagi ke depan, Pak, untuk mendekatkan ke mungkin pusat-pusat produk, pusat-pusat apa ya, pusat-pusat penghasil kopranya sendiri, Pak? Kita sih belum ada rencana itu karena kita melihat Surabaya ini sebagai hub. Hub ya, Jadi Pak ya? hubnya Indonesia Timur kan di Surabaya, Pak Lukman. Jadi Mm-mm. kita Mm-mm. masih belum ada sih rencana untuk ekspansi pabrik ke depannya. Mungkin ke depannya kita mau nambah diversify produk, itu mungkin. Tapi kalau saat ini untuk ekspansi itu belum. Mungkin kita Oke. membuat pabrik yang lain di tempat lain mungkin ya, gitu. Mm-mm. 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 Oke, ya. Nah, ini sekarang kita ngobrol soal trading ya, Pak ya. Ini kan banyak yang bertanya, ini kok saham 2 hari minus, minus, minus gitu kan, susah dijual. Nah, menurut kami atau saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pasar modal, itu memang hal seperti ini sudah wajar gitu ya. Jadi sudah wajar dan bukan menjadi misalnya hal yang harus kita pertanyakan kepada manajemen, karena manajemen juga tidak tahu menahu apakah besok akan naik 25% atau akan turun 7% karena itu betul-betul menggunakan mekanisme pasar. Tapi kalau kita lihat saat ini gitu ya, selama periode tanggal 6 sampai tanggal 13 September 2021 ada ada 5 broker yang aktif melakukan pembelian saham oils yaitu CC, XC, YP, MG, dan PD ya. Dengan harga rata-rata mereka ya, dengan harga rata-rata mereka itu adalah 448, 471, 460 dan 485 ya, gitu ya. Jadi artinya apa? Kalaupun ada teman-teman bertanya, wah ini bakalan diguyur, ya kalian lihat aja siapa yang saat ini masih punya stok paling banyak. Ya, tadi kan hari ini dijual sedikit, itu yang menjual masih punya stok sekitar 68.000 volumenya gitu ya, 68.000 lot gitu ya. Hari ini dia melepas sampai sebanyak, sebentar saya bukain dulu datanya ya. Dia melepas sebanyak 10.000 ya, 10.000. Nah, kalian hitung aja gitu loh. Jadi kalian hitung aja kalau dia 10.000, stoknya dia masih ada sekitar netnya ya, net kepunyaan dia masih ada 68.000, artinya dia butuh waktu tuh buat melepas itu, tetapi tidak akan mungkin dijual rugi sampai di bawah 485. Dan 485 dengan harga asal IPO dari PT Oils ini di 270, harusnya ini masih ada keuntungan yang super besar. Jadi nggak usah teman-teman terlalu khawatir ya. Teman-teman kalau misalnya memang bertrading itu memang harus sudah punya plan gitu ya. Mau beli di harga berapa, mau jual di harga berapa. Jadi jangan teman-teman karena udah beli harga tinggi kemudian ikutan FOMO lalu turun, lalu dipikir bahwa oh ini jadi kebijakan dari manajemen emiten untuk membuat harganya turun atau harganya enggak, teman-teman ya. Enggak. Jadi teman-teman harus memang berusaha untuk mengerti ya, mengerti tentang mengerti tentang saham ini supaya bisa dibeli atau dijual dengan baik. Nah, ini biasa nih Pak Johan, kalau kayak begini nih biasa gitu loh. Jadi orang tuh menganggap bahwa kalau dibeli langsung naik bisa 100% lagi. Padahal yang namanya saham itu kan kecenderungannya dia akan membentuk posisi zigzag. Naik, Ya, turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Kalau naik terus gitu, simetri apa namanya, linear gitu, semua udah jadi orang terkaya di Indonesia gara-gara sahamnya naik linear. benar benar benar. Gitu. Saya, Betul saya ya Pak baru ya? saya baru tahu ini, ceritain Pak Lukman ini saya baru ngerti. Bisa begitu Iya ya? gitu.
Bisa, Pak. Jadi memang kita bisa ngelihat gitu. Kita bisa ngelihat siapa sih yang membeli saham ini dan siapa yang menjual saham ini the beauty of stock market di Indonesia. Jadi kita tahu siapa yang mengakumulasi, siapa yang mendistribusikan. Kayak hari ini turun di harga 6% itu hanya dijual oleh satu broker saja, Pak. Ya, hanya satu broker sehingga sahamnya turun dan sahamnya turun itu tadi coba saya buka dulu. Saya buka dulu. Dan itu dia turun hanya karena dijual sebanyak 10.039 lot ya, dengan harga 570, lalu yang membeli juga kelihatan ada siapa-siapa aja gitu. Jadi memang hal seperti ini lumrah, ilmunya ada gitu. Cuman memang kadang-kadang orang yang tidak apa ya, tidak familiar dengan sistem ini menganggap bahwa wah, saya beli di harga 630 sekarang turun. Ya udah, tunggu aja. Tunggu kesempatan untuk melakukan average. Nah, kapan teman-teman melakukan average gitu ya? Nanti ya. Saat paling bagus melakukan average atau membeli lagi adalah ketika harganya sudah kecenderungan naik, Pak. Jadi kapan harga kecenderungan naik itu? Harga kecenderungan naik yang pertama adalah kalau dia sudah membentuk pola pembalikan arah. Biasanya nanti candlestick-nya akan kelihatan. Misalnya ada pola-pola khusus ya. Pola reversal itu ada dua yang paling sering dipakai. Yang pertama hammer, ya hammer bentuknya nanti kayak hammer ya Pak ya. Jadi ada buntut panjang, ada kepalanya, atau pada saat terjadi engulfing. Ya udah tunggu aja gitu loh. Ya nanti tinggal teman-teman atau sahamologers perhatikan aja pergerakannya, kapan harus dibeli lagi. Nah itulah prospek dari harga. Karena saham IPO ini tricky Pak Johan. Ya, saham IPO ini tricky karena kenapa? Yang pertama tidak membentuk tren, ya belum membentuk tren. Belum. Yang kedua adalah volatilitasnya masih tinggi karena banyak orang punya ekspektasi yang berbeda-beda. Orang yang membeli di harga 300 mungkin lihat harga 500 sudah cukup bagus untuk dijual. Orang yang penasaran ngelihat saham IPO ARA 3-4 hari, lalu hari kelima membeli di harga tertinggi 765. Itu biasa. Makanya setiap trader atau setiap pemain saham itu harus punya kapan dia harus putuskan untuk melakukan apakah cut loss, apakah untuk dia beli ulang gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini yang mungkin teman-teman nanti kuatin lah ilmunya lah gitu. Sekarang kita ngobrolin soal soal oilsnya dulu ya, gitu. Nah, ya yang berikutnya Pak, mengenai masalah yang dikaitkan dengan persaingan Pak, persaingan di bisnis ini sendiri. Kan orang tadi ya melihat growth-nya bagus seperti itu. Persaingan apakah lebih banyak dari dalam negeri ataukah juga pemerintah ada impor sih Pak produk seperti ini Pak? Kalau impor nggak ada, Mas Lukman. Jadi kita persaingan mungkin dalam negeri aja ya. Jadi lebih banyak kesaingan antara ya bisnis lain, B2B aja. Tapi bagusnya di industri minyak kelapa ini, semua pesaing itu juga teman. Iya. Jadi apa saya ada juga asosiasinya Pak? Untuk Surabaya ada. Tapi untuk Indonesia belum ada. Belum ada. Gitu. Jadi kita punya kemampuan untuk beli dari pesaing kita. Kita juga bisa jual ke mereka sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masing-masing. Oke. Menarik Pak. Untuk sisi gimana cara kita compete terus dengan mereka, kita sih selalu inovasi ya. Cara kita melakukan produksi, cara kita recover oil, jadi supaya oil loss-nya nggak banyak, cara kita mempercepat jalur persiapan bahan baku, penerimaan, kita selalu berusaha memperbaiki apa yang sistem yang sudah ada. Oke. Kalau dari sisi persaingan sendiri lebih banyak ke masalah harga atau kualitas Pak? Harga, karena kita komoditas ya. Harga pertama, quality nomor 2, ketiga ketepatannya. Ya, jadi
kita punya supplier yang di luar negeri itu selalu repeat order ke kita. Kita kan juga tanya ke dia, kenapa kok kamu pilih saya, sedangkan pabrik lain kan banyak. Dia bilang, ya kamu bisa di ketepatan waktumu, ketepatan barang yang kamu kirim sudah terbukti, proven. Gitu. Dia nggak ada masalah dengan imigrasi, import apa? Ya Custom cukai. ya, kalau bea cukai mereka nggak ada masalah. Gitu kan. Dan mereka pernah mengalami dari beberapa pesaing kita di Indonesia, mereka import dari mereka kena tahan di bea cukai berbulan-bulan gitu. Jadi kita nyiapin minyak produk yang kita siapkan ke mereka itu sesuai dengan spek yang mereka butuhkan. Sampai detailnya pun kita sesuaikan gitu. Kalau boleh tahu Pak, dari misalkan dari 1 ton bahan baku Pak, itu bisa menghasilkan berapa liter atau berapa ton produk Pak? Berapa kilogram produk Pak? Saya kasih range ya Mas ya. Boleh ya. Jadi gini, kalau 1 ton kopra itu yieldnya, randemennya itu sekitar 58 sampai 60,5%. Jadinya minyak. Untuk anunya sendiri, ampasnya sendiri atau bungkilnya itu 35%, 34 sampai 36%, sekitar 35 lah. Itu. Jadi satu ton minyak jadi 600,5 kilo minyak dan 360 kilo kopramil. Jadi ada loss-nya sedikit tuh air. Ya, gitu. Tapi kan kelapa ini salah satu produk yang produknya atau hasilnya semua ada manfaat ya Pak. Jadi ada oilsnya, kemudian ada copra millsnya, seperti itu ya Pak. Jadi ibarat kata apapun yang dihasilkan dari proses produksinya bisa jadi duit kan Pak? Ya, nggak ada yang nggak jadi duit Mas. Jadi kita copra ini juga kita nggak ngasilin limbah. Nggak ada limbah yang dihasilkan. Jadi untuk cost of production kita nggak ada khusus untuk penanganan limbah atau apa itu nggak ada. Jadi semua ya bahan baku kita masuk, ngeluarin minyak dan kopramil, udah gitu. Kalau harga bungkil kopra berapa Pak? Range-nya sekarang Pak? Range-nya sekarang 3.200 sampai 4.000. Itu dibuat apa Pak nanti Pak? Jadi itu salah satu bahan baku untuk pakan ternak. Jadi kita jual ke beberapa supplier pakan ternak di Indonesia. Sama mereka nanti dibuat untuk makanan ayam, makanan sapi. Itu kita jual ke beberapa supplier yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Makassar. Kita ada kirim ke mereka semua. Tuh teman-teman, jadi ini bisnis yang produknya, bahan mentahnya diolah menjadi sesuatu yang bahkan by-produknya sendiri bisa jadi duit, gitu ya. Jadi harusnya tidak ada isu buat perusahaan seperti Oils ini, sepanjang mereka tetap bisa berproduksi, sepanjang mereka bisa tetap mendapatkan bahan baku, ya pasti akan ada revenue dan pasti akan ada laba. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Johan, 20% laba akan dibagikan sebagai dividen, ya. Limbahnya jadi duit. Jadi ini bisnis idaman. Kalau boleh tahu Pak, threat atau tantangan terbesar dari bisnis ini apa sih Pak? Yang kalau dulu Pak Lukman, kita tantangan terbesar itu menjaga apa ya? Yang paling besar ya otomatis yield-nya ya. Kita harus jaga konsisten, yield kita harus di atas rata-rata ya, supaya industri tetap maju. Dan yang kita baru temuin waktu pandemi ini logistik sih sekarang. Logistik ini yang paling tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini. Yang paling udah nggak ketolong lah. Mau mohon-mohon gimana pun
kita misalnya mau ngirim 20 kontainer, paling dikasih 10. Kita minta 10, Ya, dikasih 5. ya. Gitu. Jadi itu faktor eksternal yang di luar kontrol dari PT Ya, Oil sendiri ya. Tapi kalau yang ya, dari sisi PT Oil sendiri adalah bagaimana cara meningkatkan yield dan quality dari yes, hasil olahannya. Nah, ini inovasi benar. apa Pak yang akan dilakukan seiring dengan eh, hasil dari dana IPO ini Pak? Hasil dari dana IPO sih kita nggak Untuk untuk meningkatkan yield ini, apakah nanti dengan mesin baru yieldnya akan lebih optimal karena mesin baru, atau misalnya dengan settingan baru seperti itu, Pak? jadi sebelum IPO pun waktu Mhm. proses melakukan IPO ini kita sudah mulai merancang, mendesain dan sudah mulai eksekusi penambahan proses, bukan nambah sih, jadi peningkatan proses sehingga kedepannya yield yang kita hasilkan bisa lebih maksimum lagi, Mas. Jadi sebelum proses IPO berjalan pun kita sudah mulai melakukan itu. Jadi kemarin Oke. IPO kita sudah almost 50% ready untuk Hmm, peningkatan kuali- peningkatan kapasitas dan peningkatan efisiensi produksi kualitas. kita. Hmm, hmm. Ya, gitu. Good, 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 good. Tuh, menarik Pak, menarik Pak. Jadi tantangannya tuh ya, tantangannya yang dari sisi internal memang sudah 50% resolve before IPO, dan nanti setelah ini ya dengan mesin baru, kemudian juga mungkin nanti dengan apa namanya, dengan penambahan kualitas sumber daya manusianya sendiri ya, karena kan pastilah masa mesin baru tidak ditambah ekspertisnya, bukan jumlahnya ya, ekspertisnya untuk apa? Untuk ngulik-ngulik supaya kualitas di apa namanya yieldnya ini bisa lebih tinggi lagi gitu. Menarik Pak, menarik Pak. Betul-betul betul-betul ini sesuatu yang baru karena beberapa investor di Indonesia itu memang lebih banyak terekspos dengan cerita mengenai CPO, bukan coconut oil ya, bukan coconut oil. Lebih banyak terekspos dengan CPO, apa-apa CPO, apa-apa CPO, cerita di media juga CPO, 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 CPO. Kenapa coconut oil ini nggak banyak terekspos, Pak? Padahal Indonesia negara dengan apa ya, dengan coastal sea line yang cukup panjang gitu. Ya, memang minyak kelapa ini dianaktirikan sih, menurut saya sih. Tapi ya karena CPO ini sesuatu yang masif ya. Jadi Hmm. 80% dari barang yang di dunia ini mungkin ada CPO-nya ya. Kalau Hmm. kita ngomong, kita ngelawan CPO, kenapa sih minyak kelapa nggak bisa ngantin CPO? Nggak bisa, Mas. Karena itu Hmm. sesuatu yang segmennya berbeda, pemakaiannya juga berbeda, dan hasilnya juga berbeda. Gitu. Jadi di sisi satunya minyak kelapa ini yang kita sayangkan sih pemerintah masih kurang mengintegrasikan teknologi ya Hmm. Hmm. untuk minyak kelapa ini. Kita kan mestinya kita ditingkatin, petani kita dibimbing supaya yield meningkat segala macam. Itu mestinya dilakukan hal itu gitu. Hmm. Tuh, teman-teman Jadi ya, semoga belajar nih dari Pak Johan nih tentang, oh ternyata Indonesia tuh nggak cuman soal CPO aja, tapi juga coconut oil juga ada. Boleh tahu Pak, laba tahun 2020 kemarin berapa Pak? Ada yang nanya ini. 6 bio Pak, 6 miliar ya, labanya 6 6 miliar miliar. tahun lalu ya, 6 miliar tahun Hmm. lalu. Cukup, cukup lah buat ini, buat apa namanya, untuk beli kelapa, air kelapa muda tuh 5.000 Pak. Itu bisa dapat berapa 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 kontainer itu minum air kelapa muda dengan laba 6 miliar ya. Nah, teman-teman semua, karena waktu juga sudah makin pendek, juga di Jawa Timur juga sudah mulai maghrib ya. Mungkin Pak Yohan bisa kasih final statement kenapa investor harus berinvestasi sahamnya di PT Oil. Gini, uh,
Oil sendiri kan perusahaan 5 tahun, baru 5 tahun. Jadi kita mempunyai banyak visi dan misi ke depannya yang harus bisa meningkatkan perusahaan ini jadi perusahaan yang besar. Untuk kita tahu sendiri, kita sudah signing off pembelian mesin untuk meningkatkan kapasitas kita lebih dari 50% untuk tahun 2022. Jadi ini investasi yang untung masih murah, jangka panjangnya masih panjang. Jadi saya sarankan, kalaupun misalnya rugi, keep aja. Karena kita yakin perusahaan ini adalah perusahaan yang besar dan manajemennya pun masih muda semua. Jadi kita terpacu untuk menjadi lebih baik daripada yang lain. Saya berharap semua bisa untung dari Oils. Tuh, Itu aja, Mas. teman-teman ya. Tuh, jadi itu komitmen dari perusahaan bahwa mereka akan berkomitmen untuk mendeliver apa-apa yang disampaikan pada saat persiapan IPO ini, prospektus dan lain-lain, mendeliver laba, mendeliver produksi, mendeliver revenue dengan baik ya. Masalah trading, masalah CL, masalah ARB, nah itu diserahkan ke market lah teman-teman ya. Betul. Nanti kalau Pak Johan di sini ditanyain soal ARB, soal target harga sahamnya berapa, nanti kata Pak Johan, waduh, saya kan bukan sekuritas gitu ya. Saya bisa bingung nanti dijawab. Bisa bingung, tapi kalau tanya tadi tuh kayak tadi nanya yieldnya berapa, kemudian nanya soal Silakan. berapa harga bungkil kopra, ya ngerti gitu loh. Nah, jadi Ya, teman-teman, ini perusahaan minyak kelapa pertama di Indonesia yang IPO, dan semoga ini juga bisa men-trigger ya banyak industri perkebunan yang lain ya, tidak hanya di bisnis kelapa sawit saja, tapi juga kayak tadi kelapa atau produk-produk agriculture yang lain, sehingga bisa berkiprah lah, karena Indonesia ini negara yang cukup luas, negara yang cukup subur. Harusnya industri dari agriculture ini bisa menjadi unggulan dengan meng-IPO-kan perusahaan-perusahaan mereka, sehingga akan punya kualitas modal yang bagus, kemudian juga mempunyai keterbukaan informasi yang bagus. Karena kalau perusahaan seperti Oils ini tidak IPO, kita nggak bakal tahu tuh ceritanya bahwa prosesnya seperti ini. Kemudian apa sih keunggulan dari bisnis minyak kelapa dibandingkan dengan bisnis-bisnis agriculture yang lain. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak terima Johan kasih. Widakdolim. Sukses Pak, semoga bisa Amin. kita melihat pertumbuhan dari harga sahamnya dan juga pertumbuhan dari laba dan revenue perusahaan, sehingga para Amin. investor bisa happy dan investor bisa senang dengan melihat progres dari perusahaan yang mereka miliki. Selamat sore buat teman-teman semua, sukses buat PT Oils, dan saya selalu mendoakan semoga akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan daerah, terutama Pak ya, perusahaan-perusahaan daerah yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Thank you Pak Johan, thank you. Terima kasih Pak Lukman, thank you, malam. Thank you. Ya, itulah teman-teman tadi diskusi kita dengan Bapak Johan Widakdolim, Direktur Utama dari PT Indo Oil Perkasa, sebuah perusahaan pengolah minyak kelapa ya, jadi coconut oil ya, atau kopra, yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, jadi kalau teman-teman nanti yang berada di daerah Jawa Timur mungkin, oh ini loh perusahaannya. Mengenai pergerakan harganya, kalau menurut saya sih tadi ya, hari ini ARB karena terjadi net sell dari MG ya di harga 570 sebanyak 10.039 lot gitu ya. Dan hal ini menurut saya sebuah hal yang wajar, karena ketika harga bergerak sudah cukup tinggi dari harga IPO 270 hingga mencapai 765, pasti akan ada orang yang berusaha untuk melakukan profit taking. Kapan lagi harus dibeli? Menurut saya pada saat terjadi reversal. Apakah ini besok akan ARB atau akan ARA gitu ya, atau sudah selesai ARB-nya? Kita lihat besok sajalah, karena jangan menebak-nebak, karena tidak ada yang tahu pergerakan harga di market kecuali market maker-nya ataupun ke Tuhan. Itu aja. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.